الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi amarana bi iqamati syi'ari dinil islam tula'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Iman, Islam, sehat dan kesempatan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Muhammad tentunya harus gemar dan suka untuk memperbanyak salawat. Salawat itu cukup banyak manfaatnya. Orang yang bersolawat dijamin masuk surga. Pertama. Yang kedua akan mendapat syafaat pasti. Yang ketiga dosanya diampuni. Yang keempat derajatnya diangkat. Yang kelima solawat itu adalah merupakan pintu terkabulnya doa. Suka membaca sholawat? Kalau enggak mau yang panjang, yang super pendek seperti ajarannya malaikat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. Kalau itu memang paling enak baca sholawat itu, ya. Sambil lari baca sholawat ada pahalanya. Mau tidur baca sholawat ada pahalanya. Duduk-duduk baca sholawat ada pahalanya. Mantap sangat lah pokoknya, ya, mantap sangat. Baiklah hadirin hadirat, santri dan santriwati Mawaridus Salam. Pada malam hari ini Ustadz mendapat penghormatan untuk bisa nengkreng atau duduk di sini. Suka hati awak lah, ya kan. Bisa duduk dan berdiri di hadapan santri dan santri Mawaridus Salam. Suratnya surat Al-Ankabut. Ayatnya ayat yang ke-45. Nomor urut suratnya 29. Juznya adalah juz yang ke-21. Ini termasuk surat Makkiyah. Jumlahnya 69 ayat. Ustadz yang lemah di situ ngapalnya, tapi ayatnya sudah saya hafal tadi. Ya, ayatnya sudah saya hafal. Nanti semua santri dan santriwati harus hafal. Satu ayat, bahasanya kayak bahasa Yaumian. Ya, bahasanya kayak bahasa Yaumian. Ya, ini pas berada di juz yang ke-21. Biasanya juz itu juzuknya ada tulisannya agak tebal sedikit kan. Ya Pak ya. Punya Quran yang bagus, beli sendiri. Baiklah anak-anak kami semua, yang ianya alhamdulillah kita ini berada di bulan Rajab. Bulan Rajab identik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu diangkat dari Masjidil Aqsa kepada sampai Sidratil Muntaha. Untuk apa? Singkat dan ceritanya, Rasulullah untuk menjemput perintah sholat. Perintah apa? Perintah apa? Nah, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka pada kesempatan hari ini, ayo tirukan. Tala yatlu, ayo. Utlu. Tala yatlu utlu. Ya, itu juz 21 bunyinya utlu. Ma uhiya, ayo. Ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsyai wal munkari wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu bunyi ayat Al-Ankabut ayat 45. Dengarkan anak kami semua. Utlu, bacalah. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad ketika itu. Bacalah olehmu wahai Muhammad. Apa itu? Al-Qur'an. Baca. Karena Nabi Muhammad, kita umat Muhammad, berarti siapa yang disuruh membaca? Kita semuanya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca. Baca Al-Qur'an. Ya. Karena orang yang membaca Al-Qur'an itu keuntungannya yang pertama, kalau bacaannya bagus, nanti akan bersama dengan para malaikat yang mantep-mantep. Tapi kalau membacanya masih tertatih-tatih, tersendat-sendat, macet-macet, bengkok-bengkok, itu juga ada pahalanya, ajroni, pahala membaca dan pahala mendengar. Itu diantaranya manfaat kalau kita membaca Al-Qur'an. Kemudian manfaat yang lain, orang membaca Al-Qur'an itu adalah merupakan investasi, tabungan. Kalau orang Jerman bilang celengan. Celengan bagus, tapi kalau celeng bagus, tak bagus. Tahu celeng tahu? Bahasa Jerman celeng itu B2. Ya, kalau celengan tabungan, tapi kalau celeng al-khinzir. Itu bahasa Jerman begitu. Tahu kamu bahasa Jerman? Di Tembung sana banyak orang Jerman di sana. Ya, bisa anak-anak bisa mendengar. Orang membaca Al-Qur'an, dia berarti mengumpulkan investasi. Allah menghitung bukan per kalimat, per huruf. Enggak main-main. Anak-anak kami semua, ya, dibuka matanya, mata hatinya. Ya, keuntungan orang membaca Al-Qur'an itu apa? Itu tadi merupakan investasi. Luar biasa. Manfaat yang lain akan menjadi syafi'an, akan menolongmu, membantumu di saat kamu nanti kesulitan. Udah, intinya ini adalah cabang kaitannya dengan untuk manfaat membaca Al-Qur'an.
Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Setelah baca Al-Quran, tunaikan sholat. Aqama yuqimu akim. Ya, per kalimat harus tahu, ya, per huruf harus tahu. Aqama yuqimu akim. Tala yatlu utlu. Artinya ikra, baca. Aqama yuqimu akim, tegakkan, tunaikan, kerjakan. Apa sholat. Dengarkan. Manfaat sholat itu fi'lun mudhari'nya naha. Naha yanha. Jadi saya tengok di dalam Al-Quran itu yanha itu saja kan sudah panjang. Ini harapnya togak lagi, berdiri lagi. Berarti harus juga dibaca panjang. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkari. Dengarkan. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah al-fahsya. Kayak beberapa yang lalu sudah disampaikan. Apa itu al-fahsya? Kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari alat kehormatannya Bani Adam dan Hawa. Ngerti maksud Ustaz? Saya ulangi lagi. Kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan yang timbul, yang muncul akibat dari alat kehormatannya laki-laki dan alat kehormatannya para wanita. Nggak ngerti juga? Itu namanya fahsya. Kenapa muncul fahsya? Banyak. Ya, mungkin saja sering melihat gambar yang jelek-jelek itu gambar sial, ya. Akhirnya muncullah dari situ yang aneh-aneh situ. Bisa dipahami itu apa itu fahsya? Keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan akibat dari itu tadi alat kehormatan dari Bani Adam dan Siti Hawa. Bisa dipahami itu? Mendengar yang di belakang itu? Apa itu tadi fahsya? Keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan akibat muncul timbul dari alat penghormatannya para lelaki dan para wanita. Titik. Sedangkan munkar, nah ini banyak ini di pesantren kemunkaran ini. Apa itu munkar? Keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan yang timbul dari apa? Akal, ukul, aklun, dan urusan perut, butun. As-su'u minal ukul wa su'u minal butun. Batnun batnani butunun. Bisa dicerna itu? Contoh akal, perut lapar, perut ini akal berpikir, bongkar kotak tetangga, bongkar kotak teman, dosa itu nakku, dosa, ya. Yang kamu makan itu pun darahnya itu darah haram, ngerti itu, ya.
Memang di dalam ayat Al-Quran diantaranya didahulukan kata-kata asariku wasarikotu. Yang didulukan adalah kalimat asarik, pencuri laki-laki, wasarikotu. Ya, memang kebanyakan yang banyak mencuri adalah diawali, yang paling banyak adalah laki-laki. Tapi di Mawarisalah tidak ada bedanya. Pencuri juga banyak perempuan-perempuan. Nah, bisa dipahami itu ya? Ya, tak boleh nakku ya. Ya, ini akibat daripada al-munkar. Apa al-munkar tadi? Keburukan, kejahatan, kejelekan yang muncul, yang timbul dari apa? Al-uqul, aklun, akal pikiran. Kemudian apa? Urusan perut. Nah, ini tadi. Padahal dalam hadis itu kan sudah diajarkan kelas 1 kalau tidak salah. Khairun nas, apa itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita berupa lidah, berupa lisan. Supaya apa? Untuk bertutur yang baik, berkata yang bagus, mendatangkan manfaat untuk baca Quran, menghafal. Ya, jangan sampai menyakiti teman. Ngomong pun diatur, nadanya yang pas. Jangan cakap kotor, subhanallah. Ada yang hobi cakap kotor? Jangan aku. Tak bagus. Apa payahnya? Allah Akbar dengan khonazir, kilap, kirodah. Kirodatun, tahu kirodatun? Nyemot. Ya, kirdun kamu tahu, kirodatun enggak tahu, salah. Ya, nyomet, nyomet apa nyemot? Ya, itu saudara kembarnya itu. Orang sama-sama mengeluarkan suara, kenapa kok suara yang jelek? Bisa dirubah itu santri? Bisa dirubah ada yang cakap kotor? Ya, yang di Putri pun juga begitu. Jangan. Ya, enggak ada manfaatnya, enggak ada pahalanya. Ya, mendatangkan dosa saja itu. Ya. Kemudian ini ya, berarti kalau ada yang masih fahsya, ada yang masih munkar, berarti apa? Salatnya belum mendatangkan faedah, belum mendatangkan manfaat. Ingatlah, ketahuilah, pahamilah bahwasanya di sini mengingat Allah itu adalah salat. Salat itu adalah keutamaannya lebih besar daripada keutamaan amalan-amalan yang lain. Di situ wala dzikrullahi akbar, tirukan. Wala dzikrullahi akbar. Ketahuilah, pahamilah bahwasanya zikir di situ adalah salat. Salat keutamaannya jauh lebih besar daripada amalan yang lain. Ya tadi kita bilang salat, tapi nanti definisi salat luput, enggak tahu. Apa yang kita ucapkan enggak tahu. Ya, miskin bener itu, miskin banget. Kasihan. Miskin itu bukan artinya apa? Kasih, ayo, tirukan, miskinun, ayo. Miskinun, kasihan. Apa? Kasihan. Ya. Padahal sholat apa? Sudah diajari sama guru. As-sholatu hiya ad-du'a. Wa syar'an aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, gerakan-gerakan, makhsusotun, yang spesial, yang khusus, ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang khusus.
Muftatahatun, dimulai. Bitakbir, dengan takbir. Wa muhtatamatun, ditutup bisalam. Itu aja kok nggak tamat-tamat. Sementara awak sudah berkumis. Biasanya kalau sudah berkumis tambahnya apa itu? Hah? Nah itu sudah berkumis lagi. Nggak tahu juga definisi sholat. Ya kita ulangi bareng-bareng. As-sholatu lugatan, ayo. Ayo itu yang malas-malas ngapal itu, ayo dibunyikan. As-sholatu lugatan, ayo. Yang putra, as-sholatu lugatan, ayo. Ad-du'a'u wa syar'an aqwalun wa af'alun qaulun qaulani aqwalun fi'lun fi'lani af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bisalami. Nah ya, tadi yang pertama disuruh membaca Al-Quran, menegakkan sholat, fungsi sholat, manfaat sholat, faidah sholat itu tadi, supaya mencegah dari apa? Al-fahsya dan kemunkaran. Munkar ini yang paling banyak ini. Gosop munkar. Ya. Maling munkar. Apa yang paling sering? Dan lain-lain. Pokoknya yang jelek-jelek itu munkarat itu semuanya itu. Itu termasuk apa? Al-munkarat. Jangan nauk. Ya. Kemudian kita masih ingat juga nasihat. Kama tarhamu turhamu. Ayo tirukan. Kama tarhamu turhamu. Ayo. Kama tarhamu turkam. Sebagaimana Anda menyayangi, engkau akan disayangi. Kama tu'inu tu'anu. Ayo. Sebagaimana Anda menolong, engkau akan ditolong. Sayangi, ya, adik-adik kelasmu disayangi. Jangan mengambil manfaat. Sikit-sikit sikat, sikit-sikit sikat, nggak berguna. Berarti nggak tamat belajar hadisnya tadi itu. Khairun nasi man salimal muslimu min lisanihi yad. Jangan gara-gara tangan kita, teman kita ini tidak nyaman. Jangan gara-gara ulah kita, teman kita ini jadi susah. Antum akaltum jami'an? Masya Allah. Ana lam akul. Ya, antum akul antum jami'an akaltum. Ya kan? Memang makan itu yang betul itu sore, tidak malam. Kalau makan malam ini perut buncit kayak Ustadz ini. Yang betul itu apa? Sore. Ya, tiap hari kalau bisa makan sore, nggak usah makan malam. Perutnya buncit kayak Ustadz ini, tak bagus. Duduk pun susah, gerak susah, berdiri payah. Bisa dipahami itu?
makan sore diajukan, ya kan, diprogramkan, nggak usah malam lagi. Ya, katanya diet yang paling ideal itu seperti itu. Ya. Baik anak-anak kami. Kemudian selanjutnya lagi, wallahu, tirukan ya. Ya'lamu ma tasnaun. Ingat, Allah itu mengetahui apa-apa saja yang kalian kerjakan. Tahu. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, ma apa-apa, tasnaun, yang kalian kerjakan. Ini pas, ayat ini posisinya di juz 21. Tulisannya tampil beda. Ada apa itu? Apa itu? Agak hitam-hitam dikit atau apa itu? Pokoknya baguslah, keren dia. Oleh karena itu santri harus menghafal. Saya ulangi lagi, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Utlu ma uhiya. Ayo. Ilaika minal kitabi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Yang putra kok lemas gitu, berarti otaknya tak kemana-mana. Makan sudah, apa lagi? Makan di restoran yang belum? Ada restoran Mawaridus Salam? Buka jam berapa itu? Iya. Kan nggak ke restoran kan nggak apa-apa kan? Kalau yang nggak ke dapur itu yang bahaya. Kalau restoran hukumnya kan mubah, datang boleh, tak mengapa. Tapi kalau dapur wajib makan sebanyak-banyak di dapur. Ya. Itu maratan ukhra. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Ayo. Wa aqimis sholata. Itu mestinya satu paket. Baca olehmu Muhammad Quran yang diwahyukan. Setelah itu tegakkan sholat. Inna sholata, ayo. Inna sesungguhnya. As-sholata, sholat. Tanha, ayo. Saya ikut kaidah. Saya tengok di Al-Quran, naha yanha itu aja sudah panjang. Berdiri lagi harakatnya. Berarti tanha anil fahsyai, ayo, wal munkari wala dzikrullahi akbar. Ingatlah, ketahuilah, pahamilah, sesungguhnya mengingat Allah, salat maksudnya keutamaannya lebih besar daripada pahala amalan yang lain. Wallahu, ayo, Allah ya'lamu, mengetahui, ma apa-apa, tasnaun, sona'a yasna'u, anta tasna'u, tasna'ani, tasna'un, pakai sod, sona'a yasna'u. Udah bisa dipahami kira-kira? Ya. Tadi apa? Nanti kamu lihat juz 21, suratnya Al-Ankabut. Ayat berapa tadi? 45. Nomor urut surat 29, termasuk surat
Makiyah. Apa kemarin diajari sama guru apa surat Makiyah itu? Surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Kalau Madaniyah, surat yang diturunkan ketika baginda Rasulullah berada di kota Madinah. Sudah satu ayat saja. Atau kita kasih tambahan lagi. Orang yang malas sholat, dengarkan. Itu berarti apa? Ada orang itu yang tipe mengabaikan sholat, dia akan sesat. Dia akan menjadi apa? Sesat. Nah, itu terdapat di dalam surat Maryam. Ya. Di dalam surat Maryam, nomor urut surat 19, ayat ke-59. Ini surat Makiyah. Jumlahnya 98 ayat. Yang Ustaz tulis yang itunya, ayatnya sudah hafal. Tirukan. Fa khalafa min ba'dihim, ayo. Yang semangat nirukan sikit-sikit. Fa khalafa, ayo. Min ba'dihim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata adha'u, ayo, as-sholata wattaba'u asyahawati fasaufa yalqauna ghayya. Nah, dengarkan. Yang sebelumnya itu adalah umat-umat Nabi Ibrahim, para nabi, para mursalin, mereka patuh dan tunduk. Maka akan muncul segerombolan pengganti mereka, orang-orang yang apa? Adha'us sholah, mengabaikan sholat. Kita jangan termasuk orang yang adha'us sholah. Kemudian apa? Wattaba'us syahawat, tidak mau sholat dengan mencari-cari keinginan. Yang inilah alasannya, banyak alasan. Suruh sholat itu banyak kali alasannya. Kalau orang ente bilang banyak cengkunek lah, inilah, males lah, panas lah, tak punya sarung lah, sarung awak jorok lah. Bisa dipahami itu? Ngerti? Ya. Fa khalafa min ba'di mukhalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat, karena mengikuti keinginan kan. Banyak kali acaranya itu, programnya banyak sekali. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan tersesat, akan mendapatkan kesesatan. Mendapatkan kesesatan berarti sesat. Orang yang mengabaikan sholat, orang malas sholat, sesatlah itu. Ayatnya ada. Tadi surat apa tadi? Maryam. Ayat keberapa? 59. Nomor urut surat berapa tadi? 19. Kemudian apa? Surat Makiyah, turun di Makkah. Ini termasuk orang-orang yang malas sholat. Kalau yang tidak suka Quran, kafir, ada juga ayatnya. Walladzi waqala alladzina kafaru, tirukan, waqala, ayo, alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wa alghaw fihi
la'allakum taghlibun. Ya. Ini adalah surat Fusilat. Fusilat itu artinya dijelaskan. Nomor urut surat adalah 41 ayat ke-26. Surat Makkiyah. Itu tadi. Orang-orang kafir itu mengatakan, jangan kau dengarkan itu Al-Quran. Tapi apa? Ciptakan keributan. Wa alghaw fih. Ya, jangan kamu dengarkan. Ini ya kawan-kawannya orang kafir tadi itu. Santri harus suka membaca Al-Quran. La'allakum taghlibun. Untung-untung kalian bisa menang. Ini jenderalnya orang kafir itu tadi, mempengaruhi kepada teman-temannya. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kau openi, jangan kau dengar Al-Quran. Wal ghawfi, tapi ciptakan keributan, ciptakan kegaduhan. Ya, mudah-mudahan saja engkau semuanya bisa menang. Sudah bisa dipahami itu kira-kira? Mungkin ini saja ya pada malam hari ini. Yang penting intinya kepada anak-anak kami semua ya, membaca Al-Quran yang serius lah. Kemarin tahsin kok kayak macam apa gitu loh. Suka-suka, yang betul lah, tepat waktu, dibaca yang sungguh-sungguh, ya. Karena termasuk apa itu? Di antaranya khairun nasi, termasuk orang yang paling the best apa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Quran adalah merupakan wahyu Allah. Dia adalah pegangan hidup yang harus diyakini, yang harus dipahami, diajarkan, didengar, banyaklah pokoknya itu. Ya, ini saja pada malam hari ini ya yang Ustadz sampaikan. Isya jam berapa biasanya di Mawaridus Salam? Jam 8 kurang? Jam 8 kurang 9 menit. Ini masih lama kalau begitu. Sholatnya dibagusi, sholatnya diperbaiki, ya supaya bisa mengimbas kepada yang lain tadi. Betul-betul bisa mencegah, bisa menghilangkan apa tadi? Apa tadi? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkari. Kemudian tadi apa tadi? Kama tu'anu, kama tarhamu turhamu, kama tazra'u tahsudu tuzra'. Sebagaimana Anda nanam ditanam, masa begitu? Kama tazra'u tahsudu hasoda ya sudu. Kama tazra'u tahsudu. Bagaimana Anda menanam, Anda juga akan apa? Mengetam. Itu ya. Diingat-ingat itu yang kata-kata kayak begitu itu ya. Kama tu'anu, kama tarhamu turhamu. Itu anak ustadz yang di panggung penghormatan itu mendengar apa enggak itu? Betul? Coba salah satu utusannya kemari, berani apa enggak menghafal ayat ustadz tadi? Atau dikasih mic ke sana? Nanti pura-pura mendengar, ya. Nanti pura-pura mendengar, Ustaz takut kamu itu pura-pura mendengar itu, ya. Makan malam sudah diganti makan sore, kok masih lemas-lemas gitu loh, ya. Ustaz aja yang belum makan aja masih semangat, yang betul makan sore, jangan makan malam, nanti perutnya buncit kayak Ustaz ini, tak bagus. Ya, terima kasih ya.
Ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Yang pasti Ustadz menginginkan ya perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Termasuk yang di Putri ini ya berkenaan dengan masalah akhlaknya tadi itu loh. Masa jalan itu sendal itu jangan diseret lah nakku. Coba kamu perhatikan itu. Kalau ada kontes orang apa itu, mana ada jalan sendalnya diseret? Diangkat sendalnya itu. Ini masam sok cantik di dunia aja. Srek. Yang satu belum berhenti, datang yang lain. Srek. Ya Allah. Goblok ya goblok, tapi ya jangan banyak-banyak gitu loh. Sikit aja. Ya ini goblok kok dipelihara, tak bagus itu ya. Jangan diulangi, diangkatlah sendal itu. Mau sendal murah, mau sendal mahal, ya jalan itu kaki diangkat. Jangan sampai apa? Jangan sampai apa? Diseret srek. Orang-orang mengira kalau banyak itu kayak turun hujan. Srek, hujan, padahal sendalnya santriwati yang tak seberapa itu. Lah iya, orang sendal itu dipakai yang bagus, terhormat. Ini kok disiksa. Srek. Ya, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.